Shalom. Baik, Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu kali ini untuk membaca firman Tuhan yang tertulis di dalam Mazmur 65. Sebetulnya saya itu sudah menyiapkan firman Tuhan yang pertama tentang kemerdekaan, karena konteks kita sedang merdeka, tetapi hari Minggu ternyata hambanya sudah menyampaikan tentang kemerdekaan. Lalu saya menyiapkan satu kebenaran firman Tuhan lagi, namun pada akhirnya Tuhan tuntun untuk hal ini yang saya sampaikan. Mazmur 65 ayat 1 sampai ayat yang terakhir, ayat yang ke-14 saya bacakan demikian. Nyanyian syukur karena berkat Allah, Mazmur 65. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, nyanyian. Bagimulah puji-pujian di Sion ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nasyar. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup karena bersalah. Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, engkaulah yang menghapuskannya. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat, dan dengan keadilan engkau menjawab kami. Ya Allah yang menyelamatkan kami, engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatanmu, sedang pinggangmu berikatkan keperkasaan. Engkau yang meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya dan kegemparan bangsa-bangsa. Sebab itu orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi takut kepada tanda-tanda mujizatmu. Tempat terbitnya pagi dan petang, kau buat bersorak-sorai. Engkau mengindahkan tanah itu, mengaruniainya kelimpahan, dan membuatnya sangat kaya. Batang air Allah penuh air. Engkau menyediakan gandum bagi mereka, ya demikianlah engkau menyediakannya. Engkau mengairi alur bajaknya, engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya. Dengan dirus hujan, engkau menggemburkannya. Engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu. Jejakmu mengeluarkan lemak. Tanah-tanah padang gurun menitik, bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorai. Padang-padang rumput berpakaikan kawanan kambing domba, lembah-lembah berselimutkan gandum, semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Nah, Bapak Ibu, ini Mazmur 65 sebetulnya ini bagian dari pembacaan kaum pria beberapa hari yang lalu, karena kita sudah sampai Mazmur 67. Ya, sekali ini. Nah, Mazmur 65 ini ditulis dalam ayat yang pertama adalah ditulis oleh Daud. Nah, Mazmur-Mazmur sebelumnya, kalau Bapak Ibu membaca juga, itu juga ditulis oleh Daud. Mazmur-Mazmur sesudahnya juga, sampai mendekati 70 itu juga ditulis oleh Daud. Dan Mazmur-Mazmur ini banyakannya berisi dengan pujian. Pujian kepada Allah. Nah, di Mazmur 65, Mazmur ini adalah Mazmur pengagungan kepada Allah. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud nyanyian. Mazmur itu pujian atau nyanyian, sama. Ya. Lalu ayat yang kedua, bagimulah puji-pujian di Sion ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nasar. Sampai di sini dulu.
Bagimulah puji-pujian di Sion ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nasar. Nah Bapak Ibu, saya ingin membaca terjemahan ini dalam terjemahan yang lain, dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Pujian dan syukur, itu judulnya. Untuk pemimpin kor, Mazmur Daud, nyanyian. Patutlah kami memuji Engkau di Sion, ya Allah, dan memenuhi janji kami kepadamu. Jadi pujian ini rupanya pujian karena Daud ingin memenuhi janjinya. Daud pernah bernasar pada Allah, dan sekarang nasar Daud itu diwujudkan atau dinyatakan dengan bentuk satu pujian, yaitu mazmur kepada Allah. Allah yang seperti Allah yang berdiam di Sion. Sion itu di mana? Yerusalem. Allah yang hadir di Sion. Allah yang hadir di tengah-tengah bangsa Israel. Allah itulah yang dipuji oleh Daud. Memang agak sulit menentukan latar belakang Mazmur 65, tetapi kalau dilihat dari Mazmur 64, ini adalah Mazmur yang, karena dulu kan nggak ada tuh, Mazmur 65, Mazmur 64, 67 itu nggak ada. Mazmur itu ditulis kitab Perjanjian Lama itu ya urut aja, nggak ada pasalnya, nggak ada ayatnya, jadi itu nyambung. Nah baru belakangan untuk memudahkan pembacaan baru dikasih pasal, dikasih ayat. Jadi ada kemungkinan benar bahwa memang Mazmur ini berkelanjutan. Apalagi kalau Bapak Ibu membaca Mazmur-Mazmur sebelumnya dan Mazmur-Mazmur sesudahnya. Itu banyak dengan puji-pujian kepada Allah. Dan kalau Mazmur 64 rupanya ini adalah Mazmur yang dinaikkan oleh Daud karena Tuhan menjawab doa Daud. Yaitu Tuhan menyelamatkan Daud dari ancaman para musuh. Jadi kita kembali lagi ke Mazmur 65. Kalau itu benar, kita kan masih menduga saja. Tapi kita coba memahami dengan cara yang benar, enggak menduga-duga, enggak asal-asalan. Tapi coba memahami dengan cara yang benar. Dan ini Daud kalau benar baru saja dilepaskan dari pergumulannya yang berat, dari rencana-rencana, rancangan-rancangan musuhnya yang ingin menghancurkannya. Maka sepanjang Mazmur itu, sebelum Mazmur 65 dan sesudah Mazmur 65, penuh dengan puji-pujian, memang di dalam diri Daud itu mengalir satu dorongan yang besar untuk memuji Allah, bahwa Allah itu begitu hebat. Allah siapa? Allah Israel. Allah yang di mana? Allah yang ada di Sion. Allah yang hadir di tengah-tengah umatnya. Allah yang hadir di tengah-tengah umatnya adalah Allah yang juga hadir sama di tengah-tengah kita. Adalah Allah yang hebat. Nah puji-pujian dari awal sampai akhir khususnya menjelang firman Tuhan ini puji-pujian kepada Tuhan. Puji-pujian yang dinaikkan kepada Tuhan. Patutlah kami memuji Engkau di Sion ya Allah. Dan kami memenuhi janji kami. Di dalam terjemahan baru dikatakan membayar nasar. Nah luar biasa. Apa yang terjadi? Ya pengalaman tadi, ada pergumulan dan Allah menjawab. Nah sekarang kalau kita khusus saja Mazmur 65, mengapa Daud menaikkan pujian kepada Allah? Mengapa? Saya masih pakai bahasa Indonesia masa kini atau BIMK. Sebab Engkaulah yang mengabulkan doa. Semua orang datang kepadamu karena telah berdosa, dosa-dosaku terlalu berat bagiku, tetapi Engkau mengampuninya. Yang pertama, Allah itu mendengar doa. Doa siapa? Doa Daud. Doa yang mana? Makanya saya bertanya, doa yang mana? Kalau benar ada Mazmur semuanya berisi puji-pujian Mazmur sebelum dan Mazmur sesudahnya, Mazmur yang terdekat adalah Mazmur 64 adalah satu pujian karena kelepasan atas rancangan musuh yang ingin menghancurkannya. Daud menaikkan pujian ini dengan penuh kesadaran,
Karena engkau Allah yang hadir di Sion, Allah yang hadir di tengah umatmu adalah Allah yang mendengar doa. Doa siapa? Doa orang-orang percaya. Doa siapa? Khususnya dalam hal ini doa Daud. Pertanyaan kita, apakah hidup kita baik-baik saja? Apakah semua melancar-lancar saja? Tidak. Allah itu mendengar doa. Doa yang mana? Doa yang dinaikkan oleh Bapak Ibu. Baik itu doa bersifat komunal, doa yang dinaikkan secara bersama-sama, maupun doa yang bersifat pribadi-pribadi. Tetapi kadang-kadang yang bersifat pribadi ini terlupakan atau terabaikan karena kita masih memandang masih ada pergumulan. Sehingga karena kita memandang masih ada pergumulan, kita lupa bahwa Allah sudah menjawab doa kita. Doa yang mana? Kalau kita doa komunal dulu. Kalau doa pribadi saya nggak tahu. Masing-masing punya pergumulan pribadi. Tapi doa komunal kita. Bukankah Bapak Ibu? Allah menjawab doa. Doa yang mana? Mari kita urut ke belakang dulu. Kita sebagai jemaat GB Raja Wali, secara komunal, secara bersama-sama, kita itu kan berdoa toh. Doanya apa? Rasa-rasanya doanya dulu itu ya, abot gitu. Ketika apa? Ketika kita ngurus rumah ibadah ini. Ibadah kita itu. Rumah yang mana? Rumah ibadah kita ketika kita mulai aja, ketika kita mengurus ke FKUB. Bukankah itu pergumulan yang berat? Kami para hamba Tuhan itu berdoa tiap minggu. Ini Pak John memotivasi kami berdoa. Sekarang juga memotivasi kami berdoa. Untuk berdoa. Ya berdoa. Rasa-rasanya Bapak Ibu, secara manusia itu mustahil untuk dapat rekomendasi dari FKUB. Dan itu yang pertama. Itu yang bisa kita lalui bersama. Melalui proses demi proses, Tuhan akhirnya menggerakkan hati ketua dan anggota FKUB. Mereka menengok ke sini. Beberapa waktu kemudian kita mendapatkan surat rekomendasi FKUB. Sudah selesai? Belum. Kedua, kita berproses kemana? Mengajukan permohonan surat ke Kemenag. Surat rekomendasi. Itu juga rasa-rasanya berat juga. Nggak seenteng dengan FKUB. Tetapi secara logika, kalau FKUB dah keluar, Kemenag juga keluar dong. Jadi beban kita agak ringan doanya itu. Nggak seberat yang pertama ini. Dan jawaban doa yang pertama ini benar-benar memberikan kita spirit untuk berdoa. Untuk apa? Tuhan pasti tolonglah kita. Surat rekomendasi yang kedua keluar juga. Dari mana? Dari Kemenag. Lalu keluar surat rekomendasi dari Kemenag. Kan kita ngalami sama-sama toh. Berarti Tuhan benar-benar menjawab doa kita toh. 3. Setelah melalui FKUB, Kemenag, kita lanjutkan ke wali kota. Kita tunggu lama tuh Pak Pur tuh prosesnya. Kalau saya sih enggak terlalu. Pak Pur tuh bolak-balik ke wali kota sama teman-teman yang lainnya, siapa lagi itu. Mungkin Pak Cengti atau siapa saya kurang tahu ya, rekan-rekan yang lainnya. Kita bantu dalam doa. Rasa-rasanya kok lama juga ya enggak dapat-dapat. Maju tuh mundur, akhirnya dapat surat. Apa itu Pak Pur? Surat izin. Surat izin namanya, saya kurang tahu itu suratnya. Sekarang itu dari wali kota. Pokoknya ya dapat juga surat dari wali kota. Puji Tuhan. Jadi kita semakin hatinya tuh kebombong, enak kan? Semakin dikuatkan, benar bahwa Tuhan itu berkarya. Allah itu menjawab doa, iya. Sampai pada titik wali kota. Pemerintahan tertinggi di kota Cirebon itu memberikan izin kepada kita. Sudah kita dapat. Masih berdoa lagi? Masih. Sudah selesai? Belum. Yang keempat apa? Ke PU. PU kalau dulu namanya izin membangun IMB. Oh, izin mendirikan bangunan. Sekarang menjadi PBG. Persetujuan bangun gedung. Nah, gitu ya.
Itu di PU juga kan lama ya. Kan enggak, kayaknya berat gitu. Kita juga, aduh rasanya sulit juga. Lalu enggak disangka-sangka, Pak Ali yang tuh bikin kejutan tuh di tengah-tengah ibadah. Itu Bapak Gembala juga enggak tahu, rupanya saya baru tahu belakangan. Yang tahu tuh kayaknya Pak Pur sama Ros nih tahu nih. Diam-diam tapi, karena pengen bikin kejutan. Bahwa Allah itu mendengar doa, Pak Ali yang menyampaikan, surat PBG dari PU sudah didapat. Berdasarkan semua proses itu dan kelengkapan surat, kita membangun, kita merenovasi. Kita memulai dengan peletakan batu pertama hari Kamis lalu, tanggal 10, dan lanjut sampai sekarang. Terus berjalan. Bapak Ibu, secara komunal, secara bersama-sama, kita melihat, kita mengalami, kita menyaksikan bahwa Allah itu mendengar doa. Dan rasa-rasanya mustahil kalau Allah itu menjawab doa untuk kita ya secara bersama-sama untuk kebutuhan pembangunan atau renovasi apapun istilahnya untuk tempat ibadah kita. Rasa-rasanya secara logika buat saya meyakini tidak mungkin Allah tidak mengabulkan doa kita semua. Tentunya Allah itu mengabulkan juga doa kita bersama. Tapi kalau ada orang yang merasa rasa-rasanya Tuhan belum menjawab doa pergumulan saya, kemungkinannya karena merasa pergumulan sekarang juga masih ada dan pergumulan itu berat, pergumulan sekarang itu menutupi jawaban Tuhan di masa kemarin-kemarin. Sehingga rasa-rasanya Tuhan belum jawab. Padahal Tuhan itu sudah jawab. Bapak Ibu, mari kita yakini bahwa Allah yang hadir di tengah umatnya, Allah yang hadir di Sion, di kota tempat pilihannya sendiri. Dan sekarang Allah itu hadir di hati kita masing-masing. Adalah Allah yang mendengar doa. Allah itu enggak cuek. Allah itu enggak diem. Walaupun kita masih punya pergumulan, kita tetap percaya Allah itu menjawab doa. Karena itulah Daud mengalami jawaban doa Tuhan. Maka Daud dengan segera juga memenuhi janji-janjinya. Daud memenuhi nasarnya. Bapak Ibu yang pernah bernasar pada Tuhan, berjanji pada Tuhan, kalau saya lepas dari masalah ini, saya akan begini, segera penuhi. Segera penuhi. Karena apa? Itu sebagai satu bentuk ucapan syukur, satu bentuk pujian kepada Allah, bahwa Allah adalah Allah yang mendengar doa. Nah, Allah mendengar doa itu dasarnya apa? Kok Allah menolong kita? Emangnya kita siapa? Emangnya kita layak ditolong? Emangnya kita layak didengar doanya? Apa doa kita itu sebegitu hebatnya, kenceng, begitu bersemangatnya tiap minggu. Naikkan doa dengan luar biasanya. Atau kadang-kadang ya ada malasnya. Kan kita juga pasti tergoda, ada malasnya, ada itunya. Tetapi Allah itu menjawab doa. Karena apa? Sekalipun faktanya kita tidak sempurna, yaitu dikatakan demikian. Saya masih memakai BIMK, Bahasa Indonesia masa kini, dikatakan demikian ayat 3, sebab engkaulah yang mengabulkan doa semua orang yang datang kepadamu karena telah berdosa. Lalu ayat selanjutnya, dosa-dosaku terlalu berat bagiku, tetapi engkau mengampuninya. Itu artinya dasar dari jawaban doa bahwa Allah mengabulkan proses kita sampai pada PBG yang terakhir dan kita memulai pembangunan bukan karena kemampuan kita, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kesemangatan kita berdoa. Sebetulnya doa-doa kita itu ya banyak kekurangannya, tetapi kalau Allah menjawab doa semata-mata karena kemurahan Allah. Allah itu tidak hitung-hitungan dengan kesalahan kita. Allah itu tidak hitung-hitungan dengan dosa-dosa kita. Kita menyadari bahwa dosa kita juga itu banyak dan berat. Kekurangan kita juga berat, banyak. Tetapi Allah tidak memperhitungkannya. Karena itu Allah mengampuninya. Berarti kalau doa itu dijawab semata-mata karena anugerah Allah. Kalau Allah sudah menyatakan anugerahnya, Allah sudah menyatakan kebaikannya, Allah sudah menjawab doa-doa kita, lalu bagaimana?
Makanya di dalam ayat selanjutnya, saya kembali kepada terjemahan baru saja. Ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-5. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat. Allah bukan saja, ya sudahlah, saya ampuni dosamu. Dosamu banyak, terlalu berat. Saya ampuni saja, karena aku adalah Allah yang berbelas kasihan. Aku Allah yang baik hati. Aku memberikan anugerahmu kepadamu. Tidak sebatas itu saja. Anugerah Allah itu dilanjutkan, bukan hanya menghapus dosa. Anugerah Allah juga diwujudkan juga dengan memanggil kita untuk maju. Disuruh mendekat kepada Allah. Untuk diam di pelataranmu. Artinya apa? Inilah pemulihan. Orang berdosa harusnya dihukum, tapi diampuni. Bahkan diajak mendekat ke hadiratnya. Itu yang disebut dengan pemulihan. Allah itu melakukan juga pemulihan bagi kita. Memulihkan apa? Memulihkan hubungan kita dengan Allah. Hubungan kita yang selama ini rusak karena dosa, ada pelanggaran, karena ketidaksempurnaan kita. Termasuk pada saat kita menaikkan doa. Allah itu tetap berbaik hati. Merangkul kita, memanggil kita untuk bersekutu dengan Dia. Untuk masuk dalam hadiratnya, diam dalam pelatarannya. Untuk apa? Dikatakan, kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Allah memanggil kita karena Allah ingin setiap kita itu mengalami segala kebaikan Allah. Dan tentunya kita masing-masing secara pribadi, secara keluarga, kita sudah mengalami kebaikan Allah. Allah itu baik. Allah itu benar baik. Buktinya apa? Kalau kita masih bernafas, Allah itu baik. Nah, ini sedikit keluar dari ini. Ini saya sama istri itu mengajar. Istri saya itu pas mengajar kelas 4. Saya ngajar kelas 7 dan kelas 10. Di dalam kelas 4, kelas 7 dan kelas 10 itu ternyata materinya sama. Ada poinnya sama itu. Allah memelihara. Jadi istri saya sudah bikin PowerPoint pakai Canva. Saya bilang, "Ma, karena Mama udah duluan bikin, saya pinjem deh." Jadi tadi pagi saya praktekkan PowerPoint itu, Canva. Untuk kelas 7, kelas tadi berapa? Kelas 10 sama kelas 4. Nah, kelas 4 sudah dipakai istri saya dulu ya. Jadi kok Allah memelihara? Nah, itu bagian selanjutnya. Tapi Allah memanggil kita. Untuk apa? Untuk dipulihkan hubungan kita. Satu hal kalau Allah ingin memberkati kita adalah Allah menghapus dosa kita. Allah tidak berhitung-hitungan akan dosa dan pelanggaran kita. Dalam anugerahnya Allah itu begitu baik. Dia menghapus dosa kita. Supaya apa? Supaya hubungan Allah dengan kita itu pulih kembali. Hari-hari ini pastikan hubungan kita dengan Allah secara pribadi itu pulih. Allah itu dekat dengan kita. Kenapa? Karena Allah itu memanggil kita untuk mendekat, diam dalam hadiratnya, diam dalam rumahnya. Supaya apa? Supaya kita dipanggil dalam persekutuan dengan Allah. Supaya kita mengalami kebaikan Allah. Kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu. Di hadirat Tuhan. Di rumah Tuhan. Dalam persekutuan dengan Allah. Kita mengalami kebaikan-kebaikan Allah. Kebaikan Allah itu yang bagaimana? Ketika membaca kebaikan Allah, saya teringat. Karena kita dipanggil, dipulihkan, dan mengalami kebaikan Allah. Saya teringat satu ayat, yaitu Efesus 1 ayat yang ketiga. Efesus 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah. Ini juga pujian yang dilakukan oleh Paulus. Dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Segala berkat rohani di dalam surga itu apa? Ya semua berkat yang di surga diberikan pada kita. Segala berkat semuanya yang ada di surga diberikan pada kita itu dimulai dengan satu berkat yang tidak bisa tidak, yaitu berkat pemulihan. Pemulihan itu dari mana? Berkat keselamatan.
Dimulai dengan keselamatan dan kita semua sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Kita diampuni dosa-dosanya karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kita dipanggil dalam persekutuan dengan Allah untuk menikmati, untuk mengalami segala kebaikan Allah. Mengapa? Karena Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus telah mengaruniakan kepada kita, memberikan kepada kita yang tidak layak, tetap diberikan, maka mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Seharusnya Bapak Ibu, apapun yang sedang kita alami, entah kita sedang sakit, entah kita juga sedang mempunyai pergumulan pribadi, pergumulan dagang, pergumulan usaha, pergumulan studi dan sebagainya. Seharusnya ketika kita hadir di dalam hadirat Allah, kita itu menyatakan bahwa aku telah mengalami segala karunia Allah. Segala kebaikan Allah. Karena memang Allah telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani. Amin. Kekristenan itu bukan soal agama. Kekristenan itu adalah soal pengalaman. Pengalaman yang mana? Pengalaman bahwa setiap kita mempunyai hubungan pribadi dengan Allah. Dan dalam perjalanan hidup kita dengan Allah itu, kita mempunyai pengalaman pribadi bagaimana Allah menyatakan kebaikannya hari demi hari bagi kita. Tentunya kita mengalami itu, bahwa Allah itu baik bagi kita. Bahkan ketika doa-doa kita rasanya belum didengar, ketika pergumulan kita belum terselesaikan, Allah itu baik. Paulus sudah, tuh, untungnya kita di dalam Kristus, bahwa segala berkat rohani itu diberikan pada kita. Dan ini tidak akan bisa dialami oleh orang di luar Kristus yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Dia tidak akan mengalaminya. Bapak Ibu, makanya kita datang dengan Allah dengan ucapan syukur. Memuji Allah dengan luar biasanya. Dengan memuji Tuhan, mengucap syukur. Kenapa? Allah itu baik. Makanya benarlah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kalau Allah sudah memberikan segala kebaikannya, segala berkat yang di surga, lalu kita merasa, saya kok tidak mengalaminya, kira-kira salah siapa? Allah sudah memberikan segala berkat surga kepada kita, dimulai dari keselamatan bagi kita. Lalu kita merasa, kok saya tidak mengalaminya? Lalu salah siapa? Maka pemazmur berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Lalu berbahagialah orang yang berlindung padanya. Orang yang tinggal dalam naungan Tuhan, orang yang tinggal dalam hadirat Tuhan, orang yang sungguh-sungguh mengalami Tuhan. Bapak Ibu, mari malam ini kita menaikkan pujian, syukur, pengakuan pada Allah. Tuhan, Engkau baik. Engkau menuntun kami secara bersama-sama. Engkau baik. Engkau menjawab doa. Engkau juga menjawab doa-doa pribadi. Celikkanlah mata kami melihat bahwa Engkau sudah menjawab doa-doa kami. Mungkin ada Bapak Ibu yang melihat, saya rasa-rasanya saya belum dijawab doanya. Berdoa pada Tuhan. Celikkanlah mataku Tuhan, supaya aku melihat bahwa Engkau sudah menjawab doa saya. Celikkan. Maka Petrus juga berkata demikian. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Jadi kita secara pribadi harus benar-benar punya pengalaman mengecap kebaikan Tuhan. Allah itu baik. Oke, kalau Bapak Ibu belum Pak, benar belum, ya udah. Mulailah dari sini. Secara komunal, Allah itu baik, telah menjawab pergumulan kita bersama-sama. Dengan sendirinya, Bapak Ibu yang merasa belum dijawab oleh Tuhan, tentunya juga pasti dijawab oleh Tuhan. Mengapa? Tuhan menjawab doa kita bersama, masa Tuhan tidak menjawab doa secara pribadi? Tentunya juga Tuhan menjawab secara pribadi. Baik, saya sedikit menambahkannya. Berbahagialah. Berbahagialah. Karena kita kenyang di hadirat Allah. Karena Allah yang memanggil dalam anugerahnya tadi. Memulihkan hubungan itu. Maka
Ayat yang ke-6. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan Engkau menjawab kami, ya Allah yang menyelamatkan kami. Tadi saya sudah singgung, Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh-jauh. Allah mendengar doa. Allah baik. Malam ini, mari hati kita penuhi dengan pujian. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Mari kita berdiri.